Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kondisi pandemi saat ini membuat keuangan semakin menipis. Hampir di seluruh lapisan masyarakat, keuangan menjadi tersendat. Sementara pemasukan menjadi semakin menipis. Saat ini kita harus benar-benar mengatur keuangan dengan tepat supaya kondisi finansial tidak terpuruk. Jadi mulai sekarang kita harus mengatur pola hidup berhemat agar akhir bulan keuangan tidak bokek. Oke teman-teman, baiklah. Saat ini saya akan belajar bagaimana caranya mengatur keuangan agar tetap hemat dan keuangan tetap aman dan bisa menabung. Ikutin terus ya teman-teman. Nah, ini adalah pendapatan saya per bulan bersama suami. Alhamdulillah cukup untuk sebulan plus menabung. Nah, pendapatan per 3 bulan itu kami simpan di tabungan khusus dan gak boleh diganggu gugat. Untuk mengatur keuangan saya membagi beberapa pos. Yang pertama, kebutuhan atau pengeluaran wajib. Di pos pertama itu saya bagi menjadi 2. Yang pertama BPJS dengan TV kabel. Di sini saya bayarkan BPJS 100.000 per bulan. Kemudian TV kabel 25.000. Di poin kedua ini yaitu kebutuhan pokok. Antara lain itu seperti cicilan, kemudian pembeli beras, terus ada gas dan galon. Kemudian ada belanja bulanan dan belanja mingguan. Kemudian saya juga sisihkan untuk suami dan anak. Di sini untuk cicilan saya anggarkan sebesar 450.000. Kemudian beras itu saya anggarkan 150.000. Kurang lebih 15 kilo dalam sebulan itu habis, karena alhamdulillah setiap bulannya itu selalu ada kiriman dari orang tua dan keluarga lainnya. Selanjutnya ada gas. Di sini saya anggarkan 50.000. Biasanya itu habis 2 sampai 3 tabung. Di sini harga gasnya sekitar 17 sampai 20.000. Jika gasnya mahal itu maksimal harganya 25.000. Selanjutnya galon saya anggarkan 50.000 karena saya sangat kuat minum, masih menyusui, jadi harus banyak minum juga. Dan belanja bulanan saya anggarkan 500.000, itu sudah masuk kebutuhan anak. Kemudian belanja mingguan itu 60.000 per 10 hari, jadi 180.000 dalam 1 bulan. Untuk suami dan anak itu saya anggarkan 150.000, termasuk bensin dan lain-lain. Kemudian pos ketiga itu adalah ekstra atau traveling. Yang pertama sedekah kan 50.000. Kemudian dana darurat saya juga anggarkan 100.000 dan refreshing juga 100.000. Jika dana ini tidak terpakai, dana darurat dan refreshing, maka bisa ditabung. Nah, jika sudah seperti ini,
kita bisa tahu kemana saja uang kita selama ini dalam sebulan. Jika perlu, catat semua pengeluaran kita. Kebutuhan wajib ditambah kebutuhan pokok dan ditambah ekstra traveling, yaitu sekitar 1.905.000. Jadi sisa anggaran bulanan itu dari 2 juta dikurangi dengan semua pengeluaran, yaitu 95.000. Jadi sisanya itu bisa kita masukkan ke dana darurat atau bisa juga ditabung. Nah, teman-teman, inilah dia rencana anggaran bulan saya, dan semoga saya bisa istiqomah dan tidak tergoda dengan hal-hal lain yang tidak terlalu saya butuhkan. Sedikit banyaknya pendapatan tergantung dari diri masing-masing bagaimana cara mengelolanya. Jika kita tidak pintar-pintar dalam mengelola keuangan, maka berutang adalah jalan satu-satunya untuk bertahan hidup. Dan selanjutnya ini adalah pendapatan per bulan kami. Alhamdulillah, dalam sebulan itu 250.000, tapi diterimanya terkadang 3 bulan atau bisa juga per 6 bulan. Di sini rencananya saya anggarkan untuk investasi pendidikan anak, karena alhamdulillah sekarang anak saya sudah berumur 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Kemudian yang si adik umurnya 1 tahun 5 bulan. Jadi untuk itu saya harus menabung untuk masa depan anak saya. Dan menurut saya ini adalah investasi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, di sini saya anggarkan untuk orang tua sebesar 100.000. Di sini saya tidak langsung berikan kepada orang tua karena alhamdulillah mama saya selalu dapat kiriman dari saudara-saudara. Rencananya uang ini akan saya simpan baik-baik untuk keperluan orang tua yang sangat mendesak. Nah, alhamdulillah selesai juga anggaran bulanan saya, dan semoga ini berjalan sesuai dengan rencana yang sudah saya susun dan tetap istiqomah menjalankannya. Agar pengelolaan belanja bulanan dapat terkontrol dengan baik, maka saya putuskan untuk membuat list belanja bulanan seperti ini, agar supaya nanti jika pada saat kita berbelanja, baik itu di pasar, supermarket, Indomaret, belanjaan kita bisa terkontrol dan tidak boros. Dan catatan ini akan menjadi panduan saya agar belanjaan saya bisa terkontrol dan tidak melebihi budget, daripada harus repot bolak-balik untuk membeli barang kebutuhan lainnya. Tentunya jika seperti ini akan memperoleh belanjaan yang lebih murah daripada harus belanja satu persatu. Dan saya jika ingin berbelanja
akan mencatat semua kebutuhan apa saja yang harus saya belanjakan pada saat di tempat. Nah, jika kebutuhan semuanya sudah dicatat seperti ini, maka sekali-kali bolehlah menyelipkan keinginan, tapi jangan terlalu banyak. Tidak selamanya anggaran dalam satu bulan itu habis. Seperti saya menganggarkan belanja bulanan saya 500.000 dan semua kebutuhan sudah saya catat dan masih ada sisanya. Saya bisa menyimpannya di tabungan atau bisa juga di dana darurat. Belanjaan yang ada itu dalam satu bulan tidak selamanya habis. Jika harga tidak sesuai dengan perkiraan atau lebih tinggi, Bunda bisa mengurangi kebutuhan yang lain, mengurangi jumlahnya maksud saya. Agar bisa berhemat saat berbelanja, saya perlu mencatat barang-barang yang akan saya belanjakan. Karena saya termasuk orang pelupa, jadi saya memutuskan untuk mencatat semua apa-apa saja yang harus saya beli. Dan saya harus betul-betul mencatat mana barang yang saya perlukan dan barang yang diinginkan. Nah, jika teman-teman sama dengan saya, kadang lupa juga belanja barangnya itu apa-apa saja, maka metode ini cukup bagus untuk diterapkan. Nah, apabila ada sisanya seperti ini, kita bisa simpan untuk keperluan lainnya atau bisa juga untuk ditabung. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu ya informasi seputar anggaran belanja bulanan. Ini adalah perencanaan untuk saya ke depannya supaya lebih berhemat. Dan teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan komentar juga. Dan terima kasih yang sudah nonton video saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.